wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawam billah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para tokoh-tokoh agama di sini, para ustaz, para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan para tokoh masyarakat juga yang hadir di sini mungkin yang saya hormati. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan, sehat zahir batinnya, dan para hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca maulid beliau, membaca sejarah beliau, memuji beliau. Itu semua dengan tujuan apa? Agar turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmat. Ketika kita menyebut kisah atau biografi orang-orang soleh, menyebut nama orang-orang soleh, maka di situ akan turun rahmat Allah. Fakaifa bi ashhabis shalihin. Maka bagaimana kalau yang kita sebut, yang kita baca, yang kita sebut, yang kita sebutkan kisahnya itu adalah ashhabis shalihin, paling solehnya dari orang-orang soleh. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan rahmat lagi yang turun, tapi rahmah, berjuta rahmat yang insya Allah akan turun kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat rahmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah kabulkan semua doa-doa kita. Allah berikan ampunan untuk kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini yang mana tepat pada bulan Rabiul Awal, yang mana pada bulan ini telah lahir seorang manusia yang sangat sempurna, seorang manusia yang sempurna adabnya, seorang manusia yang sempurna akhlaknya, seorang manusia yang indah zahir dan batinnya. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan bin Sabit. Dulu Sayyidina Hasan bin Sabit sebelum masuk Islam, beliau ini dikenal ahli syair, penyair, ahli syair yang hebat. Begitu hebatnya sampai-sampai Sayyidina Hasan bin Sabit ini bisa mengalahkan musuh tanpa pedang. Hanya dengan syair saja musuh itu bisa kalah. Suatu ketika Sayyidina Hasan bin Sabit ini didatangi oleh pemuka atau tokoh-tokoh kafir Quraisy, tokoh-tokoh kaum jahiliyah, tokoh-tokoh jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya datang ke Sayyidina Hasan bin Sabit. Ya Hasan, kau saya bayar mahal, saya bayar dengan harga yang tinggi. Untuk apa? Untuk menghina, mencaci dan menjelek-jelekkan Muhammad. Maka orang dikasih duit mahal, dikasih ya itu 1 M lah. Nanti dikasih duit 1 M, tergiur. Maka namanya Hasan bin Sabit ini belum Islam. Maka diterima. Loh, saya mau. Cuma itu aja dia. Oh, saya kasih harga yang mahal, biaya yang tinggi, dengan syarat kau hina Muhammad, kau caci Muhammad. Karena kaum kafir Quraisy ini mau menghina Rasulullah nggak bisa. Mau mengalahkan Rasulullah nggak bisa, semuanya benar. Maka mau nggak mau dari dalam dengan syair biar nusuk ke hati. Maka
Kata Hasan bin Sabit, ya sudah, saya terima, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Saya mau lihat dulu bagaimana Muhammad. Saya harus lihat langsung muka wajahnya Muhammad, badannya Muhammad, saya harus lihat langsung. Karena syair itu bisa menusuk ke hati kalau itu fakta, kalau itu betul-betul ada pada dirinya dia. Kalau memang dia salah, saya katakan salah. Kalau memang dia itu jelek, saya katakan jelek. Itu yang buat masuk ke hati. Tidak bohong dari syairnya. Oh ya sudah, nanti Muhammad akan lewat jalan sini besok. Subhanallah, keesokan harinya ditunggu sama Hasan bin Sabit. Dan para tokoh-tokoh jahiliyah tadi nunggu di belakangnya Hasan bin Sabit. Hingga akhirnya datang Rasulullah SAW, datang dari kejauhan, berjalan, mendekat. Ketika Hasan bin Sabit melihat dari kejauhan, terdiam Hasan bin Sabit, berdiam, tidak bisa berucap, berdiam, mendekat Rasulullah, mendekat, tetap berdiam. Sampai dekat kakinya Hasan bin Sabit bergetar, begitu saudara-saudara. Kakinya begitu, bergetar. Maka ini orang-orang donatur-donaturnya yang sudah bayar ini heran. Ini Hasan bin Sabit ini saya bayar untuk menghina Muhammad, untuk mencaci Muhammad, kok malah diam aja. Subhanallah, ketika Rasulullah lewat, mendekat sampai lewat ke depannya Hasan bin Sabit, berdebar hatinya Hasan bin Sabit, berdebar. Setelah Rasulullah lewat dari Hasan bin Sabit, terucap dari mulutnya Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa atyabu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah dari engkau tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Yang lebih tampan dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh ibu manapun juga. Engkau lahir tanpa ada cacat, tanpa ada celah. Seakan-akan engkau lahir sekehendak, semau dirimu. Bayangin, Sayyidina Hasan bin Sabit, orang yang dibayar mahal, yang sebelumnya punya niat untuk menghina, mencaci Rasulullah, begitu lihat Rasulullah berbalik dari sini. Begitu indah Rasulullah. Tak ada orang yang lebih indah dari Rasulullah. Tak ada orang yang lebih tampan dari Rasulullah. Kalau kita ini lahir, apa kata Abah sama ibunya, ya kan? Kalau abahnya hitam, anaknya hitam, ya anaknya hitam. Abah ibu hitam, anak hitam. Abah ibu putih, anak putih. Yang bahaya itu kalau abah ibu hitam, anaknya putih, nah, bahaya. Atau abah ibunya putih, anaknya hitam, nah, itu namanya huruf ya, ketukar ya. Nah ini Rasulullah seakan-akan beliau ini lahir seperti yang dia inginkan. Hidungnya mancung, matanya tajam, kulitnya putih, tinggi badannya bidang, sempurna. Basyarul lakal basyar. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada bulan ini dilahirkan Rasulullah. Beliau adalah seorang manusia yang dilahirkan, yang mana ketika beliau dilahirkan, Allah dan para malaikatnya, bahkan hewan dan tumbuhan semua bertasbih. Bahkan dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, kata Allah, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini ada karena Rasulullah, kekasihnya Allah. Pohon itu masih bisa hijau karena Rasulullah, karena nurnya Rasulullah. Kita ini masih bisa ada di sini karena Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, kita sudah jahiliyah semua, nyembah berhala semua, nyembah patung, ya, nyembah sapi, macam-macam. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok bulan Maulid itu, kenapa kok Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awal? Kenapa kok tidak bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, Ramadan? Kenapa kok Rabiul Awal? Ya,
Bukankah Rasulullah adalah manusia yang sempurna, manusia yang istimewa? Harusnya yang suatu hal yang istimewa itu diletakkan di tempat yang istimewa. Di bulan Ramadan kan akhirnya, ya kan, di bulan Dzulqa'dah ke Syahrul Haram lainnya. Kenapa kok Rabiul Awal? Rabiul Awal tidak ada apa-apa. Kenapa kok Rabiul Awal? Ya. Kalau kita ini lahir terserah aja mau bulan apakah? Ya, terserah aja mau. Paling-paling kalau mau lepaskan waktu 17 Agustus biar berhadiah lah. Nah, kenapa kok bulan Rabiul Awal? Maka dikatakan oleh para ulama, li'anna nabi la yatasarraf bi zamani wa inna zamanu yatasarraf bihi. Karena nabi, ya, karena kemuliaan nabi itu bukan karena zaman, bukan karena bulan, tapi bulan itu menjadi mulia karena adanya Nabi SAW. Kalau Rasulullah itu misal, kalau Rasulullah dilahirkan di bulan Ramadan, di bulan apakah yang sudah mulia terdahulu, maka orang akan mengatakan, oh Rasulullah itu mulia karena lahir di bulan itu. Oh itu mulia karena lahir di bulan itu. Ya kan? Kita nih punya anak, masya Allah anak ini lahir pas hari Senin, pas di bulan Ramadan. Ya kan? Dia menjadi mulia karena bulannya. Rasulullah tidak bisa gitu. Kita tidak bisa lebih mulia, bulan itu tidak bisa lebih mulia dari Rasulullah. Bulan itu menjadi mulia karena lahirnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya oleh karena itu kita ini dianjurkan untuk senang dengan kelahiran Rasulullah. Kita dianjurkan untuk senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Al-Imam Abu Musa Al-Zarhuni, beliau berkata, di zaman beliau itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang merayakan Maulid, ada yang tidak merayakan Maulid. Maka suatu ketika Imam Abu Musa Al-Zarhuni ini tidur, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau bertanya Rasulullah, siapa yang benar, orang yang merayakan kelahiranmu atau orang yang tidak merayakan kelahiranmu? Maka dijawab dengan Rasulullah apa? Man fariha bina farihna bina. Siapa orang yang senang bahagia dengan kelahiranku, maka aku, kata Rasulullah, akan senang dan bahagia dengan wujudnya dia. Maka bangun dari tidurnya Nabi Musa ini, bangun senang, tenang hatinya. Karena apa? Sudah tahu kemuliaan yang didapatkan bagi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi SAW. Siapa yang nggak ingin disenangi Rasulullah? Kalau kita senang sama Rasulullah itu gampang. Semua orang bisa ngaku senang sama Rasulullah. Tapi kalau disenangi sama Rasulullah, nah itu yang susah. Ya, susah. Kita senang sama orang gampang. Tapi kalau disenangi, nah itu susah. Aneh itu. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Gak direstui cintanya. Nah, kemudian ada sebuah kisah. Di negeri Libanon itu kalau merayakan Maulid Nabi, ya, tidak seperti kita dengan hadroh atau apa enggak, tapi apa dengan tembakan. Jadi festival di jalan terus tembakan. Itu sudah dulu waktu itu. Oh, tembak festival. Subhanallah, ketika perayaan festival Maulid Nabi, ada satu keluarga kafir, keluarga non-muslim, dia nonton di atas rumah. Nonton, cuma anak kecil, ibu dan anaknya. Nonton asik, namanya anak kecil, lihat festival itu senang. Berarti tembak-tembakan, senang. Subhanallah, ketika perayaan ada peluru yang nyasar kena anak kecil tadi, dan kena kepala. Wah, kena kepalanya langsung anak itu jatuh di tempat berdarah semua. Kaget ibunya, teriak ibunya menangis. Ini kisahnya
nangis ibunya. Ambil itu anaknya, langsung dibawa ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, dimasukkan ke ruang operasi atau apa, diperiksa setelah sekian lama keluar dokternya, wahai ibu, kita sudah berusaha, nggak bisa. Ini yang ditembak kepala, kalau yang ditembak kaki, tangan atau badan, apa mungkin masih bisa. Kalau sudah kepala itu inti pusat, nggak mungkin bisa selamat, nggak terima ini. Dibawa itu anaknya ke rumah sakit lainnya, rumah sakit Amerika yang ada di Lebanon. Sampai di sana dipanggil 4 dokter spesialis, dokter bedah, dokter saraf, dokter otak, semuanya dipanggil. Diperiksa, nggak terima ibunya anak mati. Setelah diperiksa sekian lama, keluar keempat dokter ini bilang, wah ibu, kita sudah berusaha. Mungkin ibu kalau ada waktu silahkan masuk sebelum anaknya masuk peti. Kalau bahasa kasarnya anak yang sudah mati. Itu nah kalau mau ketemu sebelum dikubur silahkan. Menangis ibunya, kaget ibunya, nggak terima ibunya. Masih kecil, masih enak nonton festival nanti mendadak, belum sempat mendapati besarnya dia yang ditunggu-tunggu besarnya belum mati mendadak. Karena nonton acara, wah nggak terima, nangis teriak-teriak sampai dia ini ngomong, ya Muhammad, mana bukti kalau kau itu rahmatan lil alamin? Mana bukti kau itu juru selamat? Katanya kau itu juru selamat, mana buktinya? Itu lihat umatmu, dia merayakan kelahiranmu tapi malah membunuh putranya. Merayakan kelahiran seseorang tapi malah membunuh seorang anak. Jadi tumbal anak saya demi merayakan kelahirannya. Dituntutnya Rasulullah, dituntut, dimarah Rasulullah, gak terima sama Rasulullah. Subhanallah, setelah dia marah-marah menuntut Rasulullah, masuklah ibu ini ke ruangan anaknya. Dan masuk ke ruangan anaknya, dilihat anaknya sudah dalam keadaan duduk di kasur, dan anak itu berkata sama ibunya, ibu, tutup pintunya ibu, tutup pintu, tutup jendela semua, tutup ibu, jangan boleh keluar ibu. Bingung ini, nah, kaget, kok gitu? Nah, ibu tutup, cepat, jangan boleh keluar. Siapa nak? Itu bu, itu orang yang kau panggil ibu, itu Muhammad ibu, itu Muhammad, jangan boleh keluar. Kenapa nak? Cerita anaknya. Tadi saya berada di satu alam itu. Ketika itu saya ini tersadar, saya bangun ada suatu alam putih semua. Kemudian dari jauh ada orang muncul dengan pakaian serba putih, pakai sorban, pakai semua indah. Baunya harum, dari jauh sudah harum. Mendekat bercahaya itu sampai ke saya. Kemudian senyum sama saya itu, gigitnya bercahaya itu, gigitnya bagus rapi, dipegang kepala saya itu, kepala saya dipegang, dilurus, senyum, sangat indah, tenang hati ini itu. Setelah dielus-elus, dia jalan lagi. Dan setelah itu saya bangun, seakan-akan saya baru bangun dari tidur, sehat, seakan-akan baru tidur 8 jam sudah, sehat baru saya. Segar banget. Maka dibuka sama ibunya serban perban itu. Dilihat bekas tembakan aja nggak ada. Bekas tembakan tadi hilang. Kembali seperti semula. Seakan-akan tidak terjadi, ada tembakannya nggak terjadi. Dipanggil 4 dokter lagi. Datang dokternya dia kaget. Ini anak yang sudah ngerti, sudah siap. Maka dikisahkan lagi ke dokternya tadi. Dokternya kaget, ibunya kaget. Subhanallah, akhirnya anak, ibu, dan keempat dokter mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkata apa? Nonton acara maulid. Nonton aja. Orang kafir lagi. Orang kafir nonton acara maulid, terciprat rahmatnya Rasulullah.
karena rahmatnya hingga akhirnya menjadi mendapatkan hidayah. Ya, orang kafir kan? Nah, sekarang kembali ke kita. Kita ini yang dari kecil Islam, dari kecil nyebut nama Rasulullah, mulai kecil sudah dibawa sama abahnya, sama ibunya pengajian, maulidan. Mulai kecil sebut nama Rasulullah. Jadi kalau sudah bulan Maulid, setiap hari maulidan, rindu sama Rasulullah, kangen sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah. Sholat nyebut nama Rasulullah, azan nyebut nama Rasulullah, qomat nyebut nama Rasulullah, Jumat, khutbah Jumat nyebut nama Rasulullah, syahadat nyebut nama Rasulullah. Kalau nggak disebut nama Rasulullah nggak sah semuanya. Ini syahadat nggak disebut nama Rasulullah nggak sah, khutbah Jumat nggak disebut nama Rasulullah nggak sah, nggak sholawat nggak sah, azan nggak disebut nama Rasulullah sah azan. Itu Allah selalu mengingatkan kita untuk selalu menyebut nama Rasulullah. Bayangin, apakah mungkin kalau sia-sia? Mungkin nggak kita sia-sia sholawatnya? Nggak mungkin. Orang kafir aja mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmatnya berkat nonton maulid. Apalagi kita yang selalu ingat rindu dengan Rasulullah. Pasti Rasulullah SAW sekarang hadir bersama kita, mengingatkan kita, dan Rasulullah akan berikan rahmat. Allah itu menciptakan satu malaikat yang tugasnya dia itu untuk menyampaikan sholawat hambanya. Kalau ada orang sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu ada malaikat itu menyampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini umatmu, fulan bin fulan, dia menyebut namamu, dia rindu sama kau, dia cinta sama kau. Satu sholawat, dua kali juga disebut. Kalau setiap hari dia sholawat, malaikat akan selalu menyebut di depan Rasulullah. Hingga akhirnya Allah ingat, kenal sama kita. Karena apa? Karena sering menyebut nama Rasulullah. Ya. Pasti di situ ada hikmah. Pasti di situ tidak akan sia-sia. Kemudian yang namanya cinta itu harus ada bukti. Cinta itu harus ada bukti. Kalau cinta tidak ada bukti namanya gombal. Cinta tidak ada bukti namanya gombal. Dan cinta itu harus ada modal. Kalau cinta tidak ada modalnya, gombal juga. Contoh aja, yang bapak-bapak nih, kita punya anak gadis mungkin. Suatu ketika datang laki-laki ke rumah kamu. Ya, ulur ke sini dengan tujuan ingin melamar anak sampean, anak gadis sampean namanya Fatimah, mau ulur lamar. Kaget dapatnya. Apa modalnya ini punya apa emang? Saya hanya bermodalkan cinta. Terima nggak? Tidak mungkin diterima. Ini kira anak-anak mau makan cinta, mau tinggal di bawah cinta. Ya. Makan tuh nasi, ya, butuh duit, apalagi sudah punya rumah, punya kerjaan, sudah itu bonusnya banyak. Itu minta anak orang aja harus begitu pertanyaannya. Apalagi ente cinta sama Rasulullah, mau masuk surga, udah ada modalnya, ya? Ente mau ke WC umum aja bayar, kencing 1.000, berak 2.000, mandi 5.000. Kalau kencing mandi berak 10.000. Ya. Itu masuk WC. Apalagi masuk surga. Dunia mahimizah wal jannah mahibalas. Dunia ini bukan tempat main-main dan surga itu tidak gratis. Nah, kemudian di sini Imam Hasan Basri mengatakan orang yang mengaku cinta sama Rasulullah itu ada syarat. Al-mahabbah dengan Nabi laha surut thalatha. Cinta sama Nabi ada 3 syarat. Apa? Yang pertama, at-ta'ah wal ittiba, taat dan mengikuti. Orang kalau cinta harus taat, harus mengikuti. Contohnya, ente cinta sama guru, bukti cintanya apa? Ya, kita mengikuti apa perintahnya, taat sama perintahnya. Itu bukti kalau murid tadi cinta. Orang tua sama anak,
Kalau anak itu cinta sama orang tuanya, apa kata orang tuanya dikerjakan. Kalau bandel berarti nggak cinta. Ya. Begitu juga dengan Rasulullah. Kalau cinta sama Rasulullah, apa perintah Rasulullah? Melalui syariatnya, sholat harus dikerjakan. Jangan bolong-bolong. Jangan karena sholat. Puasa harus dikerjakan. Jangan bolong-bolong jam 12 siang minum es teh. Jangan. Terus ditahan. Zakat harus dikerjakan. Jangan karena berzakat. Belum kita mampu juga. Padahal duitnya miliaran juga. Boleh. Mereka tidak tutup aurat bagi perempuan. Harus tutup auratnya. Ya, itu namanya taat. Kemudian sekarang kembali ke perempuan. Karena sini banyak pilihannya. Yang namanya taat itu namanya mengikuti, menjalankan perintah. Sekarang Rasulullah memerintahkan kepada para wanita. Rasulullah memerintahkan kepada wanita. Ridhomu, kata Rasulullah, ridhonya para perempuan ini ada di suami. Ya kan? Kalau perempuan kalau sebelum kawin itu ridhonya di orang tua. Ridhonya di orang tua. Begitu sudah kawin, ridhonya di mana? Di suami. Jadi jangan berkelahi terus di rumah. Ya. Jangan. Harus selama suami tidak memerintahkan hal haram, digauli. Ya. Perempuan itu kalau masuk surga cuma 4 kata Rasulullah. Perempuan kalau mau masuk surga cuma 4 saja. Ini penting. Hanya 4 ini aja kalau dikerjakan dijamin sama Allah dan Rasulullah masuk surga. Apa? 1. As-sholat di waktunya, sholat pada waktunya. Sholat harus dikerjakan. Jangan alasan M atau alasan datang bulan, untuk setiap hari datang bulan, setiap minggu datang bulan terus. Ya. Nah kalau ada sholat, belum datang bulan pakai. Nanti minggu depan belum datang bulan, setiap hari datang bulan. Nggak boleh bohong. Sholat harus dikerjakan. Kedua apa? Shaum Ramadan, puasa. Puasa harus dikerjakan. Jangan bolong-bolong. Sholat wajib dan puasa. Rasulullah tidak menyebutkan sholat sunnah. Tidak, sholat wajib. Sholat sunnah itu nanti. Kalau sholat wajib dulu. Sholat wajib, kemudian puasa Ramadan. Rasulullah tidak menyebutkan puasa Senin, Kamis, enggak. Puasa Ramadan. Itu aja dulu. Kemudian ketiga apa? Menjaga kehormatan. Tutup aurat, jangan dibuka-buka auratnya. Ya, jangan didiskon, jangan. Belum obral lah diskon. Jangan. 5.000 dapat semua. Jangan. Murah, jangan jadi murah. Perempuan itu mahal. Zaman dahulu perempuan itu sangat tidak ada harganya. Bahkan zaman dahulu perempuan itu diwariskan. Namun suaminya mati, istrinya itu bisa jadi istrinya orang, diwariskan. Siapa yang mewarisinya? Bisa anaknya, bisa orang lain. Siapa yang terkuat dari keluarga itu yang mewarisi istrinya. Zaman dulu, zaman jahiliyah. Bayangin, ada harga diri. Bisa dibeli. Zaman dahulu tidak ada orang perempuan itu. Telanjang di luar. Tidak ada harga diri. Datanglah Islam menyempurnakan itu semua, merubah itu semua, dimuliakan perempuan, dihormati perempuan, dijaga, ditutup. Itu namanya sayang. Orang kalau sayang itu dilindungi, bukan dibiarkan. Dikasih pakaian, ditutup, dilindungi, jangan sampai terbuka. Ya. Jangan dibalik lagi. Itu menjaga aurat. Ya. Lagi masih gadis-gadis itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau sampai anak-anak terbuka aurat, orang tuanya nanti ini main sama orang tua. Orang tuanya yang kena. Kemudian yang keempat, taat sama suami. Nah, ini yang ngalih lah. Taat sama suami. Selama suami itu tidak memerintahkan haram, kerjakan. Taat dari makhlukin di maksiat boleh. Kalau maksiat sama Allah, nah jangan. Kalau cuma masalah masalah pakaian, masalah pergi,
Istri pinginnya pergi ke pantai, suami pinginnya pergi gunung, berkelahi. Jangan. Istri pinginnya makan mie gacoan atau pingin makan roket chicken. Yang suami ingin makan nasi goreng murah aja pinggir jalan. Suami yang istri ingin di mall, gak cocok, berkelahi. Jangan. Ini hal mubah. Karena penting. Jangan gara-gara itu jadi dapat murka Allah. Lain kalau suami itu memerintahkan hal haram. Kita disuruh terbuka auratnya, suruh jual diri, atau ini suaminya minum komer, itu berkelahi ya kalau pecah-pecah diri. Tapi kalau masalah hal mubah jangan. Ya, suami kalau sudah 4 ini dikerjakan, apa kata Rasulullah? Allah akan mengatakan pada istri tadi, udkhulil jannah ila ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kau ke surga melalui pintu manapun juga. Ente mau pintu mana masuknya. Pintu surga dibuka semua, pilih mana. Mau pintu situ, boleh bebas. Enak gak? Enak. Tidak perlu puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah. Jangan gara-gara kamu sholat sunnah, puasa sunnah, suaminya karena dibirani. Percuma. Ulun bukan menyuruh inti kata mengerjakan puasa sunnah. Ulun jangan biar Habib kita harus puasa sunnah, harus sholat sunnah, bukan. Maksudnya apa? Jangan gara-gara mengerjakan hal-hal yang sunnah sehingga akhirnya suaminya kan dikirani kamu sana lu mau ibadah lu sholat sunnah, ini goreng aja. Lapar, suami lapar kan dikasih makan mau sholat duha 1000 rakaat. Jangan. Lebih afdal ngasih makan suami daripada sholat duha. Betul. Kalau suami lain lagi kisahnya. Istri cuma 4 juga ada, masuk surga sudah. Kalau suami banyak, punya rumah, ya kan? Kalau nggak punya rumah mau tinggal di mana? Kalau jawab yang punya ambil anak orang harus punya rumah, punya motor lah, apalagi punya mobil, punya kerjaan, ngasih maisah istri, ngasih maisah ke anaknya, maisah zahir dan maisah batin. Mendidik anak, mendidik istri, menyekolahkan anak, mencarikan anak jodoh yang bagus. Kalau sampai ada apa-apa sama istri dan anak, nanti di akhirat dituntut suaminya. Istri dan anak akan menuntut para suami. Istri dan anak akan menuntut suami dan abah itu. Nanti di akhirat para suami-suami itu dia baris setelah Allah. Ditanya sama Allah. Setelah selesai pertanyaan, datang istri dan anaknya. Ya Rabb, khudh lana bihaqqina minhum. Khudh lana bihaqqina minhum. Ambil hak kita dari dia. Apa? Ini suami ulun tidak pernah mendidik ulun. Ini abah ulun tidak pernah mendidik ulun. Tidak pernah dikasih maisha, tidak pernah. Tuntut terus. Banyak, berat ya suami. Jangan gampang-gampang kawin. Satu aja tidak habis, tinggal. 4 lagi, satu aja nanti yang nuntut banyak. Apa lagi? 4. Ya. Kalau nggak bisa, atur aja. Itu taat. Dan tiba itu mengikuti Rasulullah. Sunnah-sunnahnya sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua, yaitu kasratus sholat ala Nabi, memperbanyak sholawat. Orang kalau cinta, man habba syai'an aktsarahu dzikra. Orang yang kalau cinta kepada sesuatu, dia akan sering menyebut, sering ingat. Kita kalau cinta sama guru, pasti dikit-dikit ujar guru. Nah, itu menandakan apa? Dia cinta sama gurunya, ya kan? Nah, begitu juga dengan Rasulullah. Kalau cinta sama Rasulullah, dikit-dikit sholawat, dikit-dikit ingat Rasulullah. Inna aulakum biyawmal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat sama aku nanti Rasulullah di hari kiamat apa? Yang paling banyak sholawat. Dekat sama Rasulullah, digandeng sama Rasulullah. Itu kita harapkan. Ya. Yang ketiga lahir. Yang ketiga lahir, yaitu al-mahabbah ila ahli baitin Nabi.
cinta sama anak cucunya Rasulullah. Ada sebuah kisah di zaman dahulu itu ada namanya Baitul Mal. Kalau zaman sekarang bank. Dulu namanya Baitul Mal. Baitul Mal ini itu para anak cucu Nabi dapat hak dari situ. Setiap ada waktu-waktunya, nanti anak cucu Nabi dikasih haknya, sehingga anak cucu Nabi tidak menerima zakat karena sudah dapat hak dari Baitul Mal. Suatu ketika ada satu keluarga Rasulullah, dia tidak mendapatkan hak sebanyak 5 kali. 5 kali pemberian tidak dapat hak. Sampai akhirnya mereka tidak punya apa-apa. 3 hari tidak makan nasi, tidak makan. Lapar 3 hari tidak makan. Sampai akhirnya abahnya ini memerintahkan anaknya, wahai anakku, di kampung masuk Baitul Mal, bilang sama penjaganya minta hak kita. Sudah 5 kali tidak dapat haknya, 3 hari kita tidak makan. Berangkat anaknya. Sampai di sana ketemu penjaganya, wahai penjaga Baitul Mal, saya minta hak saya, hak keluarga saya. Siapa kamu? Saya salah satu dari cucu Nabi. Saya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Rasulullah. Apa kata penjaganya? Ini cucu Nabi. Enak aja nggak ngaku itu. Mana bukti kalau itu cucu Nabi? Mana bukti kalau ikam itu cucu Nabi? Bingung anaknya. Zaman dulu nggak ada Rofifah, nggak ada pencatatan nasab, nggak ada. Bingung. Ada buktinya, sudah itu buktinya. Ngaku-ngaku pulang diusir. Pulanglah ini anak, ketemu orang tuanya. Sampai di rumah tanya, abahnya gimana? Dapat nggak? Nggak dapat. Terus malah dia mengatakan, apa bukti? Mana bukti kalau kita cucu Nabi? Menangis abahnya, ya Allah, ya Rasulullah, kok begini sudah umatmu? Sudah sejauh ini umat Rasulullah. Sedih abahnya, menangis abahnya. Subhanallah, seingat kita di malam harinya si penjaga yang tadi tidur mimpi dia ada di padang mahsyar. Di padang mahsyar, padang pasir. Tidak ada orang, kanan kiri tidak ada orang. Dilihat dari jauh ke satu kaum berjalan, bawa satu bendera. Siapa yang dikejarnya? Ketika sudah dekat dilihat paling dekat dari Rasulullah SAW. Dikejar Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Rasul dikejar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah pada mihrani tidak dilihat sama Rasulullah. Padahal Rasulullah itu kalau dipanggil selalu menghadap, sama badan-badannya menghadap ke kami. Itu ada Rasulullah. Kalau kita kan, boy, kan gitu aja. Ya. Boy, kan orangnya kerendah. Rasulullah dipanggil itu sama badan-badannya melihat. Subhanallah. Dikejar, ya Rasulullah pada dikira. Sampai dekat dengan Rasulullah ditarik baju Rasulullah. Ya Rasulullah, kita ini umat Rasulullah. Berikan kita syafaat Rasulullah. Kita umat Rasulullah. Tarik. Kita rindu sama Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah bertarik. Lihat ke orang itu. Ada apa? Nah, umat Rasulullah. Kita ini umat Rasulullah. Berikan syafaat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini umatku. Mana bukti kalau itu umatku? Ayo dibaliknya. Kata Rasulullah, ente di dunia mempertanyakan anak itu, sekarang saya balik. Mana bukti kalau kau itu cucu? Mana bukti kalau kau itu umatku? Bingung dia. Bangun dari tidur dia menangis, menyesal, menangis. Tidak tidur lagi. Bayangin kalau itu kita. Bayangin itu kita nanti di akhirat. Kalau sudah Rasulullah bilang sama kita, mana bukti kalau kita ini umatnya. Sudah capek-capek ibadah sampai umur 70 tahun, ya, mati di sana Rasulullah bilang, mana bukti kamu umatku? Habis. Kita ini nanti meninggal mau mengandalkan apa? Mau mengandalkan amal kita, mau mengandalkan ibadah kita. Ibadah kita, amal kita itu tidak ada apa-apa yang sama guru-guru kita terdahulu. Karena guru-guru kita yang dahulu sudah meninggal itu. Itu Masya Allah, sekali sholat itu bisa khatam Quran. Sekali duduk bisa khatam Quran.
kakek saya aja, gak usah jauh-jauh, kakek saya aja itu 3 hari hafal Quran. 3 hari bisa hafal Quran. Kita ini khatam Quran mana pernah? Paling waktu Ramadan khatam Qurannya. Itu pun kagak khatam dia, punya 4 khataman. Yang khatam gurunya khatam, mengadakan khataman, yang lain hadir, masya Allah, seakan-akan khatam semua. Padahal ini khatam 2-3 orang aja. Ya. Baca Al-Quran itu paling waktu tarawih. Dia kalau tarawihnya ngaji, tarawihnya juz amal lagi. Ya. Terus karena mengandalkan amal kita di akhirat, habis sudah tereda. Amal-amal itu sudah diambil sama orang-orang soleh. Surga itu sudah penuh sama orang, para anbiya, para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat nabi, sahabat-sahabat rasul, umat-umat nabi, umat rasul, para aulia, para solehin dari zaman Nabi Adam sampai nanti Dajjal keluar. Penuh. Berapa juta orang sudah? Para aulia, solehin, ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam-imam yang kita tahu hadis itu, banyak semua penuh. Belum nanti para nabi, para rasul, penuh sudah. Kita masuk dari mana? Bawa amal yang satu buku aja alhamdulillah. Terus gini aja betulnya, masuk mau daftar, nggak diterima. Bagaimana kita bisa diterima dengan syafaat Rasulullah SAW? Syafaat itu yang kita kejar sekarang. Kita di dunia ini kita harapkan syafaat. Yang kita harapkan cuma syafaat. Kita hidup maksiat terus. Di sana maksiat, sini maksiat, buka HP maksiat. Susah kita mulai dari maksiat. Apa yang kita harapkan? Syafaat sudah. Cinta sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah, sholawat, cinta, rindu, ibadah dijaga. Sisanya syafaat Rasulullah, mengharapkan syafaat. Nah kalau di akhirat Rasulullah bilang itu, habis saja kita tidak ada harapan. Jangan sampai. Yang kita harapkan adalah mengejar syafaat Rasulullah SAW, mengejar ridho dari Rasulullah, mengejar ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang cinta dan dicintai Rasulullah. Cinta dan dicintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita, mengabulkan semua doa-doa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang saleh, menjadikan keluarga kita termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi suami-suami yang soleh, menjadi istri-istri yang solehah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri umur kita dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Hakadha minni walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama tadi mendengar